Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami taklimkan pengasuh sekaligus pendiri Sanggar Mudun Al-Amanah PJ Nur Khalis Misbah dan juga ibunya Yazari Fatimah Muda, yang kami taklimkan Kepala SMP Bidang Matematika 2 Ustadz Muhammad Al-Adab SPDI, yang kami taklimkan pemateri kita sore hari ini PJ Nur Afif MKI, dan tak lupa pula kepada santri Sanggar Tahfidz Entrepreneur SMP Bidang 2 yang dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk silaturahim, untuk taklim dengan yang terhormat Kiai Nur Afif dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesempatan sore hari ini bisa dijadikan oleh Allah majelis yang barokah, dan apa yang akan beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas peran beliaulah kita bisa mengenal mana perkara yang hak dan juga mana perkara yang batil. Baik, untuk menyingkat waktu, santriwan dan santriwati Sanggar Entrepreneur, untuk sore hari ini sebelum paparan materi dari beliau, kami bacakan profil singkat beliau yang kami temukan, yang kami kutip dari dari tempat beliau mengabdi, yakni di Unhad. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang pertama, saya harus mengulang memperkenalkan diri. Kata mereka, tak kenal maka tak ya, dan semakin sayang kita mengulang perkenalan yang baru dari oleh Ustaz. Saya tadi disebutkan nama saya Abdullah Afif, sudah sama lagi depannya Pak Abdullah ya kena, Pak Afif ya kena, atau Cak ya Kak Popo. Pak Afif ada kantor-kantor yang itu. Itu yang pertama. Sebelum mutolaah ngaji bersama ini, ayo baca surat Al-Fatihah sekali, terkhusus yang kita hijrah tawassul pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para masyayikh, guru-guru kita semuanya, termasuk kepada leluhur-leluhur kita dan atau mungkin orang tua kita yang
sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus lagi pada guru kami, guru kita Fadilul Syekh Al-Marhum Al-Maghfur lah kemudian Muhammad Yusuf Masyarakat ala hadhihi niyatin salihah bijadi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma wassalahu as-salih al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Insya Allah ini adalah harapan cerah ke depan berhasil siap seperti ini. Atas izin Allah, mengapa tidak di antara kita ada yang menjadi seorang bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, mungkin juga bisa jadi presiden Indonesia. Amin aja, bahasa ngapi-api diamini beres ya. Tetap berkesempatan kita semuanya. Selama kita sungguh-sungguh fi talabil ilmi, semangat walaupun ilmi, segalanya akan dibuka oleh Allah. Saya dulu mondok mulai usia 11 tahun anak. Sudah mulai 11 tahun sebelum lulus MI kelas 5 naik kelas 6 gak jadi kelas 6 langsung dipondokkan di Tuburing itu. Saya belum pernah sempat lulus MI. Tapi saya S2 selesai. Insya Allah sebentar lagi saya akan ambil S3. Wes ngono ae, padahal kecilin ngono pondok ngapal Quran, belajar agama mulai dari dini dan seterusnya. Enggak ada kecil hati. Selama kita semangat fi talabil ilmi, maka janji Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pasti akan Allah angkat derajat kita selama istiqomah fi talabil ilmi sing tenanan. Gitu ya. Ini memukadimai, menyemangati adik-adik anak-anak semuanya. Jadi tetap harus semangat. Apapun suasana hari ini, berbagai gangguan macam-macam, termasuk ini sama bilang apa ini namanya? HP. Kalau di tempat saya bukan HP ini, SG ini, setan gepeng. Yang tipis ya. Iki nanggone pondok di tempat saya, tempat anak kecil-kecil ya usia MI Sanawiyah. Ini bukan HP. Nak nggonku jenenge SG. Setan gepeng. Karena kalau sudah kecanduan ini, waduh males sembarang kali wis. Apa ya ono namanya kene? Duline apa ya ono? Nah, saya mohon maaf kalau saya campur-campur bahasa Jawa ya. Saya asli Jombang. Bahasane ya rada gak pati iso alus ngene iki ya. Yang sekitar Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya sak madhab iku wis kok padha ya. Kokon alus kaya Soloan ya rada angel. Wis padha yang penting padha pahame, sing penting juga enggak terlalu kasar gitu ya. Sing penting gak tek musuh-musuh ya. Ya segitu. Yang agak santai, rileks saja. Sersan, serius dan santai. Sersan, serius, santai, serius. Oke. Berikutnya bahwa Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu kalau kita sebut kitab suci kita jangan Quran, harus ada alnya, oke? Al-Quran. Kalau Quran, apapun yang bacaan itu Quran semuanya. Tapi kalau kitab suci umat Islam ini harus ada alnya, Al-Quran. Mau Quran kok gak beres, sing diwaca berarti gak mesti yang firman ini. Tapi Quran itu juga salah satu bacaan. Tapi kalau sudah ada penamaan untuk nama sebuah kitab suci Allah ini harus ada alnya, Al-Quran. Okay? Tampaknya sederhana, kalau gak dihati-hati ya keprosot-prosot. Kalau Quran segala bentuk bacaan itu Quran. Dari qara'a yaqra'u Quran bisa begitu. Apa yang dibaca yang sebagai bacaan itu Quran.
Tetapi untuk nama kitab suci ini harus ada alnya. Alnya al apa namanya ini? Nanti Ustadz yang menjelaskan ya. Harus ada alnya. Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah, adalah firman Allah al-munazzal, yang dinuzulkan, yang disampaikan, diwahyukan ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril alaihi salam, al-maktub fil mushaf al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, yang termaktub di dalam mushaf untuk saat ini ya, al-muta'abbad bitilawati, yang hanya dengan membacanya saja sudah disebut beribadah. Bahkan afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, termasuk salah satu daripada afdhal, paling utama daripada jenis ibadah kita di hadapan Allah, pengabdian kita kepada Allah adalah apa? Tilawatul Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, membaca kitab sucinya. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan banyak Allah berikan fadilah-fadilah, termasuk adalah qalb hatinya diberikan sinar, diberikan nur oleh Allah. Tidak ada yang orang ahli membaca Al-Quran tidak diberikan kecerdasan. Oke ya. Artinya apa? Yang ingin semakin cerdas otaknya, gemarlah, rajinlah membaca Al-Quran. Apalagi ini ada program untuk sampai pada dihafalkan. Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi Al-Quran itu bukan bahasa orang Arab, paham ya? Al-Quran itu berbahasa Arab, oke. Tetapi Al-Quran itu duduk bahasanya wong Arab. Ya bahasanya siapa? Ya bahasa firman, bahasa kalamullah, wes titik. Kalau sudah tidak dibaca dengan kalam wahyu, ya sudah, misalkan dibaca terjemah salat Allahu Akbar, aku berlindung kepada Allah dari sini, ya kasih tahu baca Quran itu dengan menyebut Masya Allah, ya itu Al-Quran ini terjemahnya saja itu. Al-Quran adalah yang firman yang berbahasa Arab itu. Tetapi saya katakan Al-Quran itu duduk bahasanya orang Arab. Ya sudah, memang bahasa wahyu, bahasa firman Allah. Oke. Al-Quran itu dijamin oleh Allah untuk mudah dihafalkan. Kalau kita lihat huruf-hurufnya tidak banyak. Huruf hijaiyah itu hanya terdiri dari 28 atau 29 huruf saja, mulai dari alif sampai ya itu ya. Ya, ada yang menghitung adalah 28, tapi kalau saya menghitungnya adalah 29. Karena apa? Itu menjadi isyarah huruf hijaiyah alif ba ta itu ya. A I U ba bi bu ta itu tahu, an in un dan bin pun dan seterusnya. Itu kalau masih alif, ba, ta, sa, itu namanya asmaul huruf. Kalau sudah diharokati a, i, u, ba, bi, bu, lazimnya sebutannya adalah musammayatul huruf. Apa beda asmaul huruf dengan musammayatul huruf? Ketika asmaul huruf dalam bentuk ejaan a, alif, ba, ta, itu namanya asmaul huruf. Ketika sudah diharokati, antara sebutannya musammayatul harf atau musammayatul huruf. Sing iso cepet nulis oleh akeh, atau enggak perlu ditulis, direkam kabeh nang ngono UTE. Al ilmu fis sudur ya, kayak Imam Syafi'i. Apa yang didengar langsung hafal kabeh. Ada istilah asmaul huruf dengan musammayatul huruf, dan itu jumlahnya adalah 28 dan atau 29. Mengapa saya milih 29? Ingat, pilihan apapun harus punya argumentasi. Ingat ya, pilihan apapun harus punya apa argumentasi itu? Betul. Ada alasannya apa? Argumentasinya apa? Kamu mondok, apa argumentasi kamu mondok? Harus bisa punya alasan untuk itu. Argumentasi saya mengapa huruf hijaiyah 29. Ternyata surah Al-Quran, Al-Quran berapa surat? 114. Ayo habis ini dihitung. Insya Allah dari 114 itu ada 29 surah
yang diawali dengan huruf tahaji, huruf hijaiyah seperti nun, sad, qaf yang terdiri dari satu huruf, dari yang terdiri dari dua huruf Toha, Yasin, Hamim, yang terdiri dari tiga huruf Alif, Lam, Mim, Ta, Sin, Mim, yang terdiri dari empat huruf apa? Oh, duduk iku limo, iku sing papat sing papat adalah pada awal surah Al-A'raf dengan surah Ar-Ra'd, yaitu Alif, Lam, Mim, Shad. Papat toh. Awal Ar-Ra'd apa? Alif, Lam, Mim, Ra, yang terdiri dari empat huruf. Yang terdiri dari 5 huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, 5. Atau yang kedua Hamim, Ain, Sin, Qaf, 5. Nek dijumlah kabeh, mari kita nganggur sampean insyaallah 29 surah. Itu memberikan isyarat bahwa huruf hijaiyah 29. Engko nek gak ngandel takon ustaz gak ngandel ya. Iki kancaku nang itu firman. Ya sekonco-konco ngopi bareng ya. Biyen dari Breko sudah pensiun, merokoknya sudah pensiun. Sayang belum pensiun sampai hari ini. Sing nyantai ya, pokoknya jangan ngantuk ngono ae. Sedapat mungkin nek masuk asar ojo tidur, ojo ngantuk. Orang yang suka tidur mari asar minimal semakin kendur, semakin kecerdasannya menurun. Kalau istiqomah menjelang asar, maghrib cek turu selama 1 minggu, insya Allah stres. Stres ini bahasa kitabnya ini junun. Junun itu ini lah ya. Oh baik kira, paham ya. Ojo nyelon kan, kon ojo. Bahasa ini tak paham wong itu. Iya. Oh kon itu ya ono ini mondok cek macet ngene, ojo deh. Ya. Tidur mari asal adalah turisul jahil, mewariskan kebodohan. Ojo sampai mari asal turu, apalagi menjelang surut, mari saat asar menjelang mempan turu. Kalau semakin sering semakin kenduh, bahkan nek 7 hari berturut insya Allah ikuman langsung kena plang ini kan. Kena plang, oke ya, sudah. Maka Al-Quran itu berbahasa Arab, ya. Huruf-hurufnya huruf-huruf Arab. Setiap kalimat itu ada makna-makna tersendiri. Maka setiap hurufnya dalam satu rangkaian kalimat harus bisa dibunyikan dengan sempurna, dengan benar. Namanya makharijul huruf. Apa bedanya maknanya rahim karo rahim? Kalau kita bismillah pakainya kha atau ha itu? Ha. Bismillahirrahmanirrahim pakai ha. Ya apa nek ha diganti kha? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya rahmun apa? Sudah. Kalau rahim yarham itu yang memberikan kasih, yang belas kasih. Kalau rahmun pakai kha itu yang lentur empuk itu loh, kasur mentul itu rahman. Kalau rahim sangat empuk. Ya apa nih bismillah diganti ha ganti kha, terjemahannya ya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gitu ya sering-seringnya. Iku pakai ha, nek pakai kha artinya empuk, mentul mang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha empuk. Masa Gusti Allah maha empuk ya Allah, lagi maha mentul. Ya. Karena apa salah sebutan? Hae keliru dionekno dadi kha. Iya. Kalau an-nahlu itu adalah tawon, an-nakhlu itu adalah kurma. Cek adoh kan. Sijine kurma, sijine tawon. Iya tawon mancet dong lewat kurma jadi. Kalau wa minan nahli itu nahlun itu artinya tawon. Kalau nakhlun itu adalah kurma. Kukur oleh tumo itu lho rek. Kurma.
Itu artinya apa? Setiap membunyikan kalimat Al-Quran harus jelas. Maka di sini nanti ada tahsin, ya, ada tahsin, ada kita harus belajarnya berangkatnya dari tajwid. Tajwid dulu baru tahsin. Ya, mestinya begitu. Tajwid di situ karena apa? Di situ kita mempelajari makharijul hurufnya. Kalau sudah tahsin pada pengindahan penampilannya. Cara wis isok nyetir, bagaimana kelihayan untuk nyetirnya. Durung isok nyetir langsung belajar bahasa liya, langsung ngempet nah ya gelem komeng. Ngerti gelem komeng tek langsung salto gitu ya. Ya harus dasar nyupirna, oh terus neleng siji, loro, iki rem, iki gas. Gas karo rem jek gasok bedakno langsung balapan. Digas tok lali ngerem, ya apa kan? Nyasak. Ya. Nah, tahsin itu sudah dalam bentuk kelihayan. Tajwid adalah dasar-dasar daripada bagaimana kita membunyikan huruf biar tidak keliru-keliru tadi. Ya. Omen-omennya. Misalkan walahum azabun pakai alif alim atau alim. Walahum azabun alim apa? Walahum azabun alim. Harus pakai alif nih, azabun mesti alim pakai alif. Innallaha alimun pasti, nggak mungkin innallaha alimun. Azabun, azabun mesti alim. Azabun siksaan alim yang sangat menyakitkan, yang sangat pedih, itu pakai alif. Ya, kalau innallaha alimun pasti harus pakai ain. Innallaha sesungguhnya Allah alimun adalah zat yang maha mengetahui. Ojo diwolak-walik. Innallaha pasti baik aine diwaca nganggo alif. Innallaha sesungguhnya Allah iku alimun yang sangat pedih. Nek walahum bagi mereka orang-orang kafir azabun adalah suatu siksaan alimun yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Mesti itu artinya apa? Ono sing menikmati ngantuk deh, gak apa-apa mas. Carane ngantuk berpahala, jangan ngantuk maca sholawat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad Allahumma shalli. Terus doa ini, ikut tidur yang terus berpahala dengan membaca sholawat. Santai ya. Biasanya gak kerasa cepat entek waktunya. Oke, jadi ketika kita membaca Al-Quran harus memperhatikan apa? Makhrajnya dulu, makhraj hurufnya harus tepat betul. Namanya ada pelajaran makharijul huruf. Ha itu bagaimana, ha itu bagaimana, kha itu bagaimana, a dengan a. Nek a itu alif, nek ain harus a, i, u. Ketika ta harus ta, ketika po harus po, ketika kaf harus ka, ketika kof harus ko, ketika kasra kaf kasra ki, ketika kof wi harus lebih meneh. Ihdinas siratal mustaqim, gak boleh mustaqim, ila kaf itu turun kof. Ya, itu perlunya makharijul huruf. Tingkatannya adalah berikutnya adalah sifatul huruf. Sifatul huruf itu sifat adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu itu sendiri. Misalkan po harus punya sifat itbaq, harus nggak boleh dibaca po fathah ta, jangan baca aja kayak po kok fathah ta itu ya po ya fathah po. Sot fathah so. Harus ono mencucu nih, disebut ada sifat sofirnya. Shin harus sha, shin fathah sa, jadi sama menceng ini gak jelas ya. Apa gaya karo sama menceng tiba metu mumine gak jelas. Nek sha ya sha sing gede, syaiton. Mosok nyebut syaiton nganggo sin cilik gak manten ya.
syaitan. Coba syaitan, wah mantep kon pas itu. Masa syaitan nganggo sak syaitan. Utawa ngrusak pitik nganggo sak. Yo diguyu karo pitike. Coba nganggo shin. Mantep kon. Gak usah ditambah tisu gak ada ya. Shin sing gedhe ngene wis wedi. Gusak kucing, gusak pitik nganggo sin. Didelok karo kucing. Apa cak? Diguyu karo kucinge kon. Kurang mantep gusake, gak nganggo shin. Coba nganggo shin sing gede. Oh, mantap. Itu proses ketika kita baca ta'awudz. Coba a'udzu billahi minasy shin gede to ya. Coba sya. Bagus ini kon. Wong Jawa arep dilawan. Nek gusak apa-apa mantep kon. Wah, minggir kabeh kon. Sak demit-demit kok minggir iki. Ya, ojo nganggo sop. Wah, gak wedi blas malah diguyu kon. Allahu Akbar. Oke, jadi yang kedua baru kita menginjak ke tahsin. Tahsin itu sampean baca nanti, nanti akan dibagian oleh ustadznya gak nganu kurang memenuhi kuota sebegini. Nanti ya, filenya ada di nanti disampaikan ya. Oke. Jadi Al-Quran itu sudah secara globalnya sudah saya sampaikan seperti itu. Jaminan Allah, Al-Quran itu adalah dimudahkan untuk dihafal. Itu diulang oleh Allah dalam satu surah di Al-Quran, namanya surah apa Ustaz? Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyaru ayatan yu'ridu. Itu diulang ada 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, sungguh telah aku mudahkan Al-Quran ini lidzikri ay lil hifzi, sebagian para ulama lil hifzi, untuk dihafal. Fahal min muddakir, tidakkah kamu perhatikan hal itu? Ditantang sama Allah itu. Asalnya juga gampang mas. Oh, satu juz di Quran kita berapa lembar itu? 10 lembar ya. Ada yang sudah hafal juz 5? Angkat tangan yang sudah hafal juz 5. Juz 5? Juz 5. Nanti adik-adik harus latihan. Atau yang juz 30? Juz 30. Juz 30. Ya. CC 30 juz atau juz 30 CC. Kalau juz 30 yaitu amma yadasa'alun. Nek 30 juz mulai Fatihah alif lam mim sampai minal jin. Nah, itu 30 juz namanya. Nggih. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu jaminan Allah. Nek Allah sing jamin kate lapo, beres kabeh to ya. Setiap juznya 10 lembar, ping 30. Berapa lembar? 300 lembar. Kalau kaca satu juz 20 kaca, ping 30, 600 lembar, 600 kaca kok. Sepintas seolah-olah tidak muat otak kita itu. Karena Allah memudahkan apa urusannya, Allah memudahkan lalu. Nah, maka nanti ada bagaimana kiat-kiatnya untuk bagaimana adab, termasuk adab itu nanti ya. Ketika kita membaca Al-Quran, pertama diniatkan adalah liridallah liwajhillah, semata-mata keridhaan Allah ya, ikhlas biiznillah. Kemudian kita yang sopan, ya khusyuk ketika membaca Al-Quran dalam keadaan suci, pakaiannya suci, tempatnya bersih dan sebagainya. Kemudian sedapat mungkin badannya adalah dalam keadaan seger, wangi, seger. Wah, orang yang suka aromanya itu semakin menambah kecerdasan. Orang yang seger, harum, semakin ditambah oleh Allah kecerdasan. Man tabalihu zada aqluhu. Siapa yang suka harum badan dan pakaiannya, zada aqluhu, Allah akan semakin menambah kecerdasannya. Termasuk Imam Syafi'i, itu hobinya adalah selalu seger, selalu harum. Oke ya.
yang suka makanya sekotok wis ndang adus nang sing seger wudu terus mengaji dengan ikhlas ya Allah aku mohon keridhaanmu ya Allah. Wah langsung gerojok ngene. Jadi apa? Mantaba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang suka harum suasananya, badannya, zada aqluhu, Allah akan semakin menambah kecerdasannya. Ya. Wis cerdas ketambahan tambah cerdas bagus lah ya. Wis gak patek cerdas tambah ruwet bulut pisan. Waduh ya tambah double iki aja. Ya. Generasi harapan kita semuanya. Saya bangga dengan suasana seperti ini. Harus itu ya. Semakin cepat usia muda, usia dini untuk menghafal itu semakin lengket hafalan di dalam rohania kita ini. Dalam sebuah ungkapan talabul ilmi gimana Ustaz? Talabul ilmi fis sighar kan naqshi 'ala al-ahjar wa talabul ilm fil kibar kan naqshi 'ala al-ma'. Orang yang mencari ilmu termasuk menghafalkan Al-Quran fis sighar dalam usia yang masih muda seperti ini ada kan naqshi seperti hanya mengukir 'ala al-ahjar di atas batu diukir awet tuh ya, sekalipun prosesnya agak lumayan sengkak, tetapi menghafal talabul ilmi fil kibar wis dewasa wis tuwek kayak ngapalno atau remaja besar wis seru macem-macem kayak ngapalno mesti RWT itu apa? RWT mesti kayak RWT misalkan sausia ustad kayak ngapalno, waduh terus kakek kebelut sembarang kali deh, ya kebelut cewek barang ngerti gak? Sujud dong ngerti ya, kebelut cewek kan ngerti cewek itu jarik gitu ya. Nah, sampean ini belum ada sing belut-beluti. Okay. Kemudian sedapat mungkin adalah ketika membaca Al-Quran, belajar mutola'ah adalah diusahakan bisa menghadap kiblat, karena arah yang paling penuh berkah adalah ketika menghadap kiblat. Ketepatan di Indonesia yang ada ngulon kan ya. Kiblat kita apa? Bentuk fisiknya adalah Ka'bah. Posisi kita adalah oleh wetane Ka'bah. Wetane kiblat itu, maka kita menghadap ke barat. Di sisi mana saja negara dapat sebelah mananya Ka'bah ya kiblatnya ya menghadap ke Ka'bah itu. Ya, kalau di sini kita di sini adalah menghadap kiblat. Kemudian tazyin as-shaut, sedapat mungkin bacalah Al-Qur'an dengan yang sebaik mungkin. Enggak boleh baca elek-elekan, was maca Qur'an elek-elekan, enggak. Harus sedapat mungkin dibaca yang bagus. Kalau dari ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan semacam itu. Ojo diwaca elek-elekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Piye maca Quran elek-elekan ini? Tidak diperbolehkan. Kemudian apa ini? Mengistiqomahkan, mengkontinukan di dalam kita hidup 24 jam dalam sehari, harus ada satu waktu yang untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur dibaca dengan urut ya. Misalkan kalau untuk wiridan setiap ba'da subuh pasti membaca surah apa, misalkan surah Al-Mulk, setelah maghrib misalkan surah Al-Waqi'ah, misalkan semacam itu, atau membacanya dengan urut. Sehari kalau saja setengah juz atau 5 lembar, maka 2 bulan sekali kita khatam Al-Quran 30 juz sekali. Apalagi yang sudah menghafalkan itu mesti harus ada target-target untuk memurojaah, untuk mengulang-ulang hafalannya. Begitu juga ketika sudah selesai hafalan, misalkan saya dulu selesai menghafal ketika usia saya 14 tahun saya memulai usia 11 tahun itu menghafal surat sampai pada usia 14 tahun alhamdulillah atas pertolongan Allah selesai itu. Sampai mulai dari itu tidak ada 1 bulan tidak menghatamkan, minimal 1 bulan ada hatam sekali pasti
atau bahkan lebih. Dan baru nanti meningkat bagaimana kualitas kita membaca hafalan Al-Quran itu. Maka nanti saya sebutkan di sini afdalnya, utama-utamanya kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran itu adalah kalau bisa dibaca di dalam salat, di dalam malam hari. Kita salat, ya, kita salat sunnah atau salat apa saja, fil lail fis salah, kita di dalam salat yang kita baca adalah urutan hafalan Al-Quran kita. Jadi harusnya adalah di dalam salat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pokoknya fil lail, pokoknya asal fis salat, di dalam salat. Misalkan mari amin, pas saya pada posisi harus menderes urutannya adalah surah Al-Anfal, ya saya baca di situ Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun al-ayat, semacam itu. Dengan agak pelan-pelan itu namanya deres Al-Quran di dalam sholat. Itu nomor satu, qiraatul Quran fil lail fis salat. Bisa jika latihan terus-menerus bisa ya, itu kualitas nomor satu. Dan seterusnya yaitu ada setiap pokoknya malam hari yang berikutnya setiap ba'da salat selalu ada untuk menerus Al-Quran. Utamanya ketika proses menghafalkan ini adik-adik ya, tidak ada kegiatan menjelang tidur kecuali adalah membaca Al-Quran, utama yang tidak dihafalkan. Misalkan tidurnya biasanya di pondok jam berapa? Yang jam 10. Maka menjelang jam 10 sudah ambil wudhu, siapkan tempat tidurnya, siapkan mushafnya, maka yang akan dihafalkan itulah dibaca. Misalkan yang dibaca adalah juz 4 kaca yang ke-11. Tahu juz 4 kaca ke-11 apa? Ayo, yang bisa jawab berarti istimewa. Juz 4 kaca yang ke-11. Yang kan standar mushafnya pakai yang pojok kudus itu kan. Tak turunkan lagi juz 3 kaca yang ke-9. Ini saya spontan, saya nggak pakai siap-siap ini, pakai spontanitas ini. Apa? Juz 3 kaca yang ke-9. Turun lagi juz 2 kaca yang ke-10. Oh, ini harus nanti setiap hafalan juz berapa harus antara lain ini yang disiapkan. Oke, halaman ya bisa. Tapi kaca lebih praktis. Kalau halaman itu selesai 2. Oke, kalau halaman 22 di juz 1 apa bunyinya? Ya. Atau perkara ayat wa qalu kunu hudan aw nasara. Ya. Pas di sininya pasti genap, sininya ganjil. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Ya. Oke. Akan lebih tepat kalau untuk kalau sudah halamannya ya, maka setiap kata juz itu lebih lagi. Karena tidak ada satu juz kecuali 20 kaca atau 20 halaman atau 10 lembar. Tadi yang saya pertanyakan adalah kaca. Kalau kaca ke 10 dari juz 2 adalah Al-Hajj wa Syuru Ma'lumat. Kaca ke-9 dari juz 3 adalah awal surah Al Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kaca ke
Tadi juz 4 berapa? Kaca ke-11 dari juz 4 adalah wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi'idznillah wal ya'mal mu'minin. Kaca yang ke-17 dari juz 5 dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Saya kira itu, maka tahsin itu adalah bagaimana usaha kita untuk memperindah, memperjelas daripada ketika kita membaca Al-Quran. Maka di sini bisa disimpulkan yang disebut tahsin tilawah adalah upaya memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Quran dengan lebih baik lagi dan benar, sebagaimana untuk merealisasikan firman Allah warattilil Qur'ana tartila, dan itu mesti harus matang dulu, dong dulu, faham dulu dengan tajwid, karena bahasan tajwid antara lain adalah tentang makharijul huruf, tentang sifatul huruf, tentang ahkamul huruf, tentang al-maddu wal qasru dan sebagainya. Itu pasti secara teorinya harus dikenal dulu, baru dipraktekkan dalam bentuk tahsin. Prosesnya biasanya di teguring contohnya adalah pembelajaran fasahah. Suara pun di dalam membaca Al-Quran, ya, di dalam membaca Al-Quran harus ambil suara yang paling bagus, yang paling merdu, yang paling indah. Nggak bisa baca Al-Quran nganggo nada suaranya slang, nggak iso kayak ngaji itu. Ya gak cocok itu, gawe urak-urak manut anggone sawah itu cocok itu. Ngaji nganggo gaya suaranya slang, apa kakak itu gak cocok. Kalau saja bisa ya harus yang ini. Wa qalu lan yadkhulal jannah, harus ngono. Wa qalu lan yadkhulal jannah. Iki ngaji tak ngamuk kan iki. Gaya rock and roll itu. Ya gak cocok. Harus gimana itu? Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab atau zayyinul Quran fi aswabikum. Harus ambil nada suara yang paling indah. Ojo kok model asal banter brok ngono ae, rusak kabeh. Tidak semakin indah, enggak sido tahsin itu, takbih itu. Penjelekan itu namanya. Kalau tahsin itu memperindah, bacaan Qurannya indah. Dan Al-Quran itu salah satu dari sisi kemukjizatannya adalah indah, keindahannya, sisi keindahannya. Apalagi orang yang sudah sedikit demi sedikit memperhatikan apa pesan-pesan daripada ayat yang dibaca, semakin indah lagi. Iya, misalkan yang dibaca surah apa yang banyak kita sedikit paham, misalkan ya, ini sudah suratul Fatihah saja, mulai dari awal, mulai dari ta'awud misalkan ya. Mengapa harus ta'awud? Itu perintah dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ada di juz 14 bagian dari surah An-Nahl pakai ha. Kalau An-Nahl itu artinya apa tadi? Tawon. Kalau An-Nahl pakai kha artinya kurma. Iya. Idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ayo sekarang bareng-bareng baca surat, ya, baca suratul Fatihah bareng-bareng dari ta'awud ya. Jadi tertil atau tahsin itu bukan berarti meliuk-liuk terlalu pelan, misalkan a'udzu billahi minasyaiton. Juga kok ngono iku tahsin enggak. Iku jenenge melayang-layang itu. Tertil tahsin adalah tajwidul haraf, membunyikan huruf dengan jelas. A, I, U, A, I, U, Sya, Shi, Po, Wi, dan sebagainya. Jelas kabeh. Coba misalkan tahu gini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang perlu lagi A, I, U nya ya. Ketika fathah tetapkan A,
Ketika fathah a, coba a. Kasrah i. Ketika dhamma u bukan o tapi u. Ya. Misalkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, bukan ta'malun. Gak melongo tapi sampai entek. Itu penting sekali. Itu salah satu indikatornya tahsin atau fasahah, ada di a i u nya stabil. Enggak boleh main-main. Coba bunyikan kita a i u. Untuk melepaskan ketika standar gini agak tarik ke atas a. Dari standar ini standar ya. Ini standar. Ketika fathah a, tariklah ke atas sedikit a. Ketika kasrah turunkan sedikit dari standar i. Ketika dhamma tarik ke depan u. Enggak mesti pas. Nek diwala-wala gak cocok. Waktu a tiba-tiba no a. Pas i. Ya aku walik-walik itu. Pas u. Karo ngene karo nyebut kancane. Utawa ngene pas maca Quran fasajadu illa iblis kancane dibutuhin ngene. Wah kriminal iki. Ojo pas maca Quran wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kancane dibutuhin. Iso maca Quran karo tutuk-tutukan iki engko. Ya tersinggung. Apa jare? Nah aku tak dodeng iblis kan dodeng aku ngene jare. Ojo. Nah, maka ini tadi perhatikan betul. Ini yang sering kurang diperhatikan. Macane Quran kaya ternyata akeh sing mulungu-mulungu, kurang singset. Fathai kurang a, kasrai kurang i, dhammai kurang u, kombor kabeh. Ngerti kombor ya? Kayak celana kegeden ya, melorot ngono ya. Utawa karet sing dikum nang lengo gas. Ya, dadine kombor. Maka ini penting a i u. Ketika bismillahirrahmanirrahim ya sampai ngono. Alhamdulillahi rabbil ra ya pas ordo ditarik sedikit. Kalau saja untuk ngepas itu ya. Kalau tanpa gini-gini wis pas ya wis gak apa-apa. Sing penting ketika kasroh ojo malah ditarik mendukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Munggah ngene ya gak cocok. Dadi ini rabbil alamin dadi ngono iku. Min ar-rahmanir rahim. Mesti ini diguak menisor malah ditarik mendukur ya kualik ya. Itu namanya ketika sifat maftuhah infitah ilal a'la, ditarik munggah dibuka munggah. Ketika kasrah mustafil ilal adna, ditarik menisor, dan itu untuk menyempurnakan sifat istifal atau mustafila itu sendiri. Dhamma apa nangarut? Karena di dalam dhamma ada sifat matbuqah itbaq, itu melakup ini nanggone ngarep. A i u ta i tu u pas ngono. Dhamma sempurna harus siap anak mencucune. Ojo muni dhamma gak ada gelem mencucu. Jim dhamma ya harus harus anak mencucune. Muni mim gak ada mingkem. Ya apa kon? Ya lucu temen kon. Ayo muni mim toh, gak ada mingkem. Maka ada tempat, ada porsinya masing-masing. Nek wayahe mingkem ya ingkemno. Termasuk bunyi tadi fathah, nek wayahe fathah ya bukaan mendukur a, kasra ya i, dhamma ya u. Oke, ayo bareng-bareng membaca suratul Fatihah dari ta'awud. Tirukan nada saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim surah An-Nasr idza jaa nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nada yang seperti kita baca bersama ini dengan nada yang nahwan, ya, nahwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan yang biasa Imam Masjidil Haram sama As-Sudais itu ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Lebih itu nada dasarnya adalah Arab. Beda yang lebih lentur lagi bisa disebutnya apa, jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disebutnya basicnya adalah jihad. Tinggal olah masing-masing yang cocok yang mana gitu kan. Saya kira itu sementara tersisa jam kurang lebih pokoknya mestinya harus butuh waktu yang lebih panjang lagi. Saya kira sementara ini nanti ada ulasan-ulasan dari Ustadz mungkin, atau mungkin ada tindak lanjutnya seperti apa, saya
persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi